Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah, yakni aku memujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihnya dari segala hamba-Nya akan orang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasa bihamdi asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadzabahum minhu ilai bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima jad bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurini atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim al-bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallim ala man sajada lahu al-malak wa huwa fi dhari bisur, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min sabirin nur, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti mereka daripada jalan yang nurani daripada amal yang salih. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq al-Bada Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Al-Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samal Al-Ghir radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku dengar daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah berrahmat asar membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta i'tiqadikan dan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang yakin menaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sepuasnya. Akan tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut, maka supaya hatiku mengerjakan seperti yang demikian atas sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan sayang karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu qutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa sedang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tidak izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan dalam tabiat radhiyallahu anhu itu kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilmi, yaitu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim maupun orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan Allah tabaraka anu ketika masa kecilnya hingga sampai hadir rasyidnya, dan lagi pula sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengkal musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawaniakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam harinya melainkan sedikit jua. Dan apabila dia diberi bantal orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkit ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkit ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan akan riyadhah dan menjadi daripada zatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala tersebut itu adalah hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam musyawan, yakni tempat makan akan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya kepada hal ehwal anak tersebut itu. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu memberitakan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tegak oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ahwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balik.
Dan setengah daripada wasiat Syekh Muhammad radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia termasuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Dan lagi kata Sidin, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu kepada muridnya, sebaiknya kamu banyakkan betul fuqara wal masakin wa mulazimatum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambah zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripada karamat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yaitu dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku suruhlah 3 kali, ya Salman, ya Salman, ya Salman. Maka dengan berkat Tuhan Salman radhiyallahu an, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui akan yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu beberapa lama. Kemudian ketika itu aku hendak ke Makkah Al-Musyarrafah akan menghadap Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lalu aku khabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa memanggil harta orang apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan daripada kezaliman itu. Maka dijawab oleh Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang-ulangilah pertanyaan itu 3 kali, jawabnya pun tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya khatar hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapalmu daripada kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuhan Salman radhiyallahu anhu dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku ini kepada hamba. Kemudian aku ke Makkah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan daripada raja, maka aku sebutlah nama Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuhan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu, terlepaslah aku daripada kejahatannya. Dan lagi setengah daripada karamat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu dikhabarkan oleh Muhammad As-Sadiq Asy-Sya'ab Al-Madani, ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah biikhtiarku aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangilah olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamat Syekh Salman radhiyallahu anhu dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas daripada mereka, hingga tawajuhlah kami kepada Tuhan Syekh Salman radhiyallahu anhu dan kami seru, ya Salman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuhan Syekh Salman radhiyallahu anhu di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan pakaian putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuhan Syekh Salman radhiyallahu anhu. Maka ini sebahagian daripada karamat Tuhan Syekh Salman radhiyallahu anhu ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengatakan karamat Tuhan Syekh Salman radhiyallahu anhu ketika wafatnya, semuanya tersebut dalam kitab Manaqibul Kubra.
Syahadat. Dan ada Muslim radhiyallahu anhu itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Arbi'ah 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan beliau dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu faedah, barang siapa selalu melazimkan membaca manaqib Tuhan Sayyid Muhammad SAW pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak membaca Al-Quran serta bertalab bersedekah sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan SAW, apalagi jika dikerjakan pada ketika wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya ya halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib sidin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah taala meluaskan rezeki kita yang halal, dan diberikan selamat dunia wal akhirat, dan diberikan husnul khatimah bisirri nabi wa alin nabi wa bisirri surah al-fatihah.